hewan yang menyusui. Ingat, itu termasuk dalam kelompok hewan vertebrata. Ada Pisces, Aves, amfibi, mamalia, reptil, apalagi? Baca. Biarin. Nah, terus yang termasuk Pisces ini segala jenis ikan. Terus yang termasuk Aves ini segala jenis unggas. Ada bebek, burung, ayam, itu termasuk Aves. Mamalia itu kayak ada kuda, kelinci, sapi, domba. Itu termasuk dalam hewan vertebrata. Sekarang yang termasuk dalam hewan invertebrata. Invertebrata berarti hewan yang tidak mempunyai tulang belakang. Contohnya ada protozoa, ada moluska, ada antropoda, ada apa lagi? Echinodermata, ada apa lagi? Porifera, ada Coelentera. Itu contoh hewan yang tergolong dalam invertebrata. Terus hewan-hewan yang contoh hewan yang tergolong dalam moluska. Nah, moluska ini adalah hewan yang bertubuh lunak. Contoh hewannya itu misalkan ada siput. Siput itu kan lunak. Terus ada cumi-cumi. Terus ada gurita, itu termasuk dalam moluska. Moluska itu adalah hewan yang tergolong dalam invertebrata. Terus ada mana dia? Terus ada Echinodermata. Contoh hewannya apa? Echinodermata adalah hewan berkulit duri. Contohnya adalah bintang laut. Bintang laut termasuk kelompok dalam hewan Echinodermata. Echinodermata adalah kelompok hewan invertebrata. Terus antropoda. Antropoda adalah hewan yang memiliki tubuh atau kaki yang berruas-ruas. Contohnya hewannya adalah belalang. Belalang tergolong dalam antropoda. Antropoda adalah kelompok dari invertebrata. Paham? Iya. Ini agak susah soalnya. Terus ada Echinodermata. Contoh hewannya apa? Echinodermata adalah hewan berkulit duri. Contohnya adalah bintang laut. Bintang laut termasuk kelompok dalam hewan Echinodermata. Echinodermata adalah kelompok hewan invertebrata. Terus antropoda. Antropoda adalah hewan yang memiliki tubuh atau kaki yang berruas-ruas. Contohnya hewannya adalah belalang. Belalang tergolong dalam antropoda. Antropoda adalah kelompok dari invertebrata. Paham? Iya. Ini agak susah soalnya. Terus lanjut kita ke IPS. Nah, ini masih enggak ingat. Coba sebutkan letak Indonesia secara astronomis. Ada di 6 derajat bintang barat. Iya, pintar. Terus 11 derajat bintang selatan. Terus 95 bujur timur sampai 141 derajat bujur timur. Coba ulang. Ayo apa ulang coba. Tadi 6 derajat lintang utara, 11 lintang 11 derajat 11 derajat lintang selatan.
141 derajat bujur timur. Nah, itu letak Indonesia secara astronomis. Kalau letak Indonesia secara geografis, terletak di antara 2 samudra dan 2 benua. Itu diikuti udah. Organ gerak Josephine. Dan sayap. Sayap burung berfungsi untuk apa? Untuk Terbang. Kaki burung berfungsi untuk hinggap di dahan pohon. Ya sama aja. Terus katak. Bernafas. Organ geraknya apa? Kaki untuk berfungsi untuk Berjalan. mana ada kata berjalan? Melompat. Melompat. Terus kalau kuda, organ geraknya adalah kaki, berguna untuk fungsinya masa kaki nggak tahu fungsinya untuk apa? Kaki kuda kan Iya, lari. Nah, terus ada siput. Organ gerak siput apa? Tadi habis kasih tahu. Organ gerak siput Ini apa namanya? Kok panas ya? Apa namanya? kaki Perut. kaki perut. Gunanya, fungsinya untuk apa? Jalan. Berpindah tempat. Terus belalang. Organnya apa sama? Kaki dan masa nggak pernah belalang dan ini belalang nih. Kaki dan apa? ininya ini kan ada apanya nih? Oh, itu kakinya. Ini kaki. Oh, ada 4 kakinya. Ini nih, ininya apa nih? Dan sayap. Kakinya berguna untuk apa? Untuk berlompat. Iya, melompat. Terus sayapnya berguna untuk Berterbangan. ya, cacing. Organ geraknya adalah Perut. otot perut, gejok. Fungsinya untuk apa? Untuk melata. Kok untuk melata? Ya emang kan melata dia. Untuk Untuk berpindah tempat. Terus ubur-ubur. Ubur-ubur. Organ geraknya apa? Ayo. Tunggu. Apa tadi? Apa tadi? Ubur-ubur. Otot. Otot. Fungsi Ayo. Tunggu. Apa tadi? Apa tadi? ubur-ubur. Otot. Otot. Fungsinya untuk bergerak maju dan mundur. Maju. Nah, terus ini nih yang kemarin Epin susah. Hewan dibagi menjadi 2, ada vertebrata dan invertebrata. Hewan vertebrata itu apa? Vertebrata itu tidak tahu. Hewan yang bertulang belakang. Ingat, vertebrata adalah hewan yang bertulang belakang. Yang invertebrata berarti invertebrata. Tidak mempunyai tulang. Iya, tidak mempunyai tulang belakang. Punya dia tulang, tapi tidak punya tulang belakang. Apa-apa. Nah, terus hewan-hewan yang termasuk dalam vertebrata itu ada apa aja? Tidak tahu. Ingat, vertebrata adalah hewan yang bertulang belakang. Contoh hewannya itu ada Pisces. Pisces itu sejenis jenis ikan. Terus ada hewan amfibi. Amfibi itu hewan apa? Kenapa harus amfibi? Amfibi. Kena hewan apa amfibi itu? Amfibi. Amfibi dah ya. Gunung Jaya Wijaya itu gunung tertinggi. Puncaknya gunung tertinggi di Indonesia. Puncaknya itu Gunung yang berbahaya. bukan.
Puncak Jayawijaya itu dia bersalju. Jadi puncak gunung itu bersalju. Itu ada di Papua. Tempatnya ingat. Gunung Jayawijaya tempatnya ada di Papua ya. Jadi puncaknya hanya puncaknya bersalju. Turun salju. Bersalju di situ. Hanya puncak Gunung Jayawijaya. Papuanya tidak bersalju, hanya puncak gunungnya karena saking tingginya. Terus kenapa negara-negara lain bisa punya musim salju? beda soalnya kan letak geografis dan letak astronomis kita berbeda Oh, ini dengan negara lain. salju ada di Malaysia? Tidak ada karena Malaysia, Singapura, Thailand, Filipina, apalagi Brunei, apalagi Laos, itu tuh masih wilayah Asia Tenggara, wilayah ASEAN. Jadi dia Apa tadi yang masuk itu tadi? musimnya musim tropis. Hanya 2 musim. Apa Apa? tadi yang masuk tadi? Afrika ada? Tidak ada. ASEAN itu ada Indonesia, Malaysia, Singapura, Thailand, Filipina. Itu tuh masih bukan musim. Apa ya? Iklimnya tuh masih iklim tropis. Ada 2 musim di iklim tropis, musim panas dan musim kemarau, musim hujan dan musim panas. Iya, terus kenapa di Kalau di Eropa baru dia 4 musim. Ada musim salju, musim semi. Itu ada 4 musim. Kalau kita 2 musim. kenapa? Ya karena letaknya berbeda. Letak negara kita sama letak negara benua Eropa beda. Kita masih di wilayah Asia Tenggara. Kenapa makanya Letaknya beda. lebih tinggi? Bukan lebih tinggi, letaknya berbeda. Letak dari geografis astronomi aja kita berbeda. Makanya itu menyebabkan iklim kita berbeda. Mana dia? Nah, ini berbatasan. Papua di sebelah timur berbatasan dengan Papua Nugini. Nah, terus Pulau Papua berbatasan dengan Samudra Pasifik di sebelah utara tuh. Ini kan sebelah utara itu Samudra Pasifik. Nah, terus ada Samudra Hindia dan Laut Arafuru di sebelah selatan. Terus ada Kepulauan Maluku di sebelah barat dan Papua Nugini di sebelah timur. Tuh sudah kasih stabilo biar nanti baca nggak lupa. Oke, paham sampai sini? Iya. Tadi ingat Gunung Jayawijaya ada di mana tempatnya? Di Papua. Ya, di Papua. Gunung Jayawijaya adalah gunung tertinggi di Indonesia. Kecil. Negeri. Nah, terus di sini ada perubahan alam akibat perilaku manusia. Jadi alam ini bisa berubah karena akibat ulah kita. Contohnya apa? Yang pertama, membuang sampah sembarangan bisa berakibatkan kalau kita membuang sampah sembarangan banjir. Terus penggunaan pestisida secara berlebihan. Pestisida ingat kemarin apa? Bukan. Pestisida itu adalah pembunuh hama. Tapi dia kalau digunakan secara berlebihan itu dapat membunuh hama, membunuh hewan-hewan, membunuh kayak misalkan kupu-kupu ikut mati, cacing itu kan baik untuk penggemburan tanah, itu juga ikut mati karena pestisida secara berlebihan. Terus penggunaan kendaraan bermotor itu juga dapat mengubah alam. Iya. Terus apalagi penebangan hutan secara liar. Penebangan hutan secara liar dapat berakibatkan apa? Longsor. Nah, hutan kalau pohonnya ditebang, pohon itu fungsinya untuk menyerap air.
ke dalam tanah. Kalau hutannya digundul, tidak ada pohon, airnya tidak dapat ditampung sama akar-akar pohon. Jadi kalau misalkan ada hujan deras, terus tanahnya ini tidak ada pohonnya, akhirnya tanahnya jadi jatuh, terjadilah longsor. Nah, terus penggunaan deterjen secara berlebihan, pestisida secara berlebihan. Pestisida ingat kemarin apa? Bukan. Pestisida itu adalah pembunuh hama. Tapi dia kalau digunakan secara berlebihan itu dapat membunuh hama, membunuh hewan-hewan, membunuh kayak misalkan kupu-kupu ikut mati, cacing itu kan baik untuk penggemburan tanah, itu juga ikut mati karena pestisida secara berlebihan. Terus penggunaan kendaraan bermotor itu juga dapat merubah alam. Iya. Terus apalagi penebangan hutan secara liar. Penebangan hutan secara liar dapat berakibatkan apa? Longsor. Nah, hutan kalau pohonnya ditebang hutan, pohon itu fungsinya untuk menyerap air ke dalam tanah. Kalau hutannya digundul, tidak ada pohon, airnya tidak dapat ditampung sama akar-akar pohon. Jadi kalau misalkan ada hujan deras, terus tanahnya ini tidak ada pohonnya, akhirnya tanahnya jadi jatuh, terjadilah longsor. Nah, terus penggunaan deterjen secara berlebihan. Apa deterjen kemarin? Iya, rinso. Kalau penggunaan deterjen secara berlebihan itu dapat mencemari air dan mencemari tanah. Nanti hewan-hewan di air kayak ikan, terus apalagi hewan air yang di kali-kali itu ikut mati. Tumbuh-tumbuhan laut juga tumbuh-tumbuhan air juga ikut mati. Terus cacing-cacing di dalam tanah ikut mati karena penggunaan deterjen secara berlebihan. Terus ada pembangunan pemukiman baru dan gedung-gedung bertingkat, itu juga dapat menyebabkan perubahan alam. Terus yang terakhir ada penangkapan ikan menggunakan pukat harimau atau penggunaan bom. Itu dapat berakibatkan apa? Hewan-hewan kecil dan terumbu karang juga ikut mati, ikut hancur. Oke, paham sampai sini? Nah, IPS. Kita ambil ini dulu. Udah ada yang belum ngerti dari tema 1? Subtema 1 yang tadi Miss jelasin? Ada yang belum ngerti? Oke, sekarang kerjain dulu ini. Nah,